Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Saya mohon maaf kalau nanti suara saya agak serak. Karena qadarullah 2 hari kemarin agak kurang sehat. Mungkin terlalu banyak kegiatan dan kurang istirahat. Dan yang paling penting mungkin, yang terutama mungkin kena lemah ya. Karena istirahatnya seorang mukmin itu hanyalah perpindahan dari satu kegiatan kepada kegiatan yang lain begitu. Dan tapi saya semangat ya, karena memang ini bagian dari hari-hari yang kita geluti tentang pendidikan, dakwah dan perjuangan umat ini, sehingga saya betul-betul berharap bisa kuat hadir dan mudah-mudahan nanti ini jaru ada, insyaallah suara saya tidak ini kemarin sempat agak susah. Baik. Dan memang di yayasan Markis Darul Quran wa Sunnah dan yayasan-yayasan lain yang saya dirikan konsen tentang pendidikan dan peradaban umat ini ya. Ikhwati fillah yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, saya menggeluti dunia pendidikan ini, mendalami ilmunya mendidik itu baru sekitar 10 tahun yang lalu. Jadi belum lama, masih banyak senior-senior yang mempelajari ini. Tapi alhamdulillah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala semata, kemudian bimbingan guru-guru kita, pengalaman pondok yang sedemikian rupa itu menghadirkan sedikit pengalaman yang mungkin bisa kita saling berbagi. Ya, saya bukan ahli, tapi mungkin kita hanya sekedar bercerita pengalaman itu saja, dan setiap orang itu pengalamannya berbeda-beda. Nah, itu pondok yang saya dirikan 10 tahun, hampir 10 tahun yang lalu itu, atau 9 tahun lebih lah ya. Itu dulu besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, lajang, janda, dan duda. Prinsipnya kecil kita akikahkan, besar kita nikahkan. Dan saya sudah nikahkan itu sudah lebih 80 orang, Ustaz. Nah, jadi hati-hati antum kalau sampai ke sana. Baik. Dan dulu itu termasuk juga hatta al-qatil, hatta azani, yang buronan-buronan, yang la ilaha illallah, itu yang saya sebut dulu dengan pembinaan karakter ya. Itu kalau pengalaman bagaimana carut marutnya umat ini, betul-betul saya paham, betul-betul saya tahu. Untuk gambaran, alhamdulillah ya, mereka kita didik. Zaman ini zaman fitnah luar biasa, syubhat dan syahwat. Anak taman SD berzina itu
Nah, itu bukan cerita orang lain lagi. Paling kecil saya jumpai orang yang berzina dan itu la ilaha illallah itu sudah sampai kategori doyan, dan setiap malam waktu dia pas waktu yang dia ceritakan itu usianya 13 tahun setengah. Dan dia ceritakan di kampung dia bagaimana kondisi perempuan-perempuan sebaya dan teman-teman mainnya itu paling hobi kalau pacaran sama suami orang. Jadi hati-hati ibu kami kalau tidak dijaga bahaya. Ternyata zaman ini banyak anak yang hobi pacaran sama suami orang. Nah, itu bahayanya. Dan yang paling kecil, orang yang bunuh orang saya jumpai itu usia 17 tahun ya. Seingat saya ketika itu 17, antara 17 sampai 18. Dan yang hobi KWTS juga usia itu. La ilaha illallah. Saya dulu betul-betul menghadapi kondisi ini. La ilaha illallah. Sehingga pondok yang kita buat itu ya memang kita pengen unik dulu, tidak terbaik. Terbaik ada banyak pondok terbaik, tapi terunik belum digarap orang, kita garap. Tapi berat gitu ya. Niat awalnya terunik, tidak terbaik. Satu, menutupi hazanah yang belum tergarap. Yang kedua, ya biar banyak juga santrinya. Karena kalau sudah dalam ilmu dagangnya, kalau sudah jualan daging aja semuanya, tiba-tiba ada yang jualan ikan teri, yang nyari ikan teri, nah ini dia tekan terinya gitu juga. Makanya sebenarnya itu yang kita mau garap. Tapi ternyata la ilaha illallah berat. Inilah yang menuntut saya ketika itu untuk terus belajar dan belajar. Bayangkan anak saya yang ini sekarang ini namanya Shalih Al-Fauzan. Seumuran anak saya inilah saya dapat hidayah tauhid. Karena dulu belum tahu saya Shalih Al-Fauzan itu masih hidup, tapi dengar nama ulama Ahlussunnah Shalih Al-Fauzan, saya buat namanya. Ini beliau, ya. Dan dulu saya sekarang Bapak Ibu coba lihat hidupnya bermanfaat. Dulu la ilaha illallah. Pusing saya, didiknya pusing. Kamu mungkin lihat ya. Atau yang lain-lain. Jadi saya juga terus studi. Dan sebelum buat pondok ya, saya studi. Dan studi ke pesantren ini saya juga sudah sampai ke Malaysia. Ke dekat daerah Thailand sana, di Kelantan. Setiap tahun tuh studi. Dan termasuk juga studi online. Maka sekarang pendidikan di Indonesia ini ada 3. Pendidikan non formal, formal, dan formal. Karena qadarullah dengan hikmahnya Allah, semua itu kita tampung dulu. Tapi tanpa punya ilmu yang mapan, punya ilmu yang sudah siap seperti orang lain, tidak. Cuma saya pengen bahwa hidup saya yang malang melintang, sejak mulai belajar ilmu dukun tidak kurang 14 orang guru dukun saya, terus belajar dari satu harokah kepada harokah lain, termasuk juga carut marut Pak. Ya, Ustaz ya. Jadi akhirnya saya merasa saya tidak boleh kalah dari mereka setelah saya belajar tauhid dan belajar akidah dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang haqqa ini. Maka kita pengen berbuat, ternyata harus menuntut kita belajar dan belajar lagi. Jujur, anak saya itu baru mulai tidak pusing saya didiknya. Karena kalau dia sekolah biasa, saya yakin dia tidak lulus Pak. Itu dia. Atau minimal tinggal kelas. Semua guru tidak bisa ngajar dia. Nah, kadang guru dia merasa lebih hebat dari guru itu. Nah, itu dia. Jadi pulang dari Semarang itu saya dapat sesuatu yang baru, yang versi itu saya kembangkan lagi. Alhamdulillah, isi saya juga hampir pesimis ya. Alhamdulillah sekarang mulai nampak. Alhamdulillah dua anak laki-laki saya sekarang baru anak 5 Ustaz, baru 5. Ini alhamdulillah insyaallah mau ke 6 lagi. Ya. Sebab orang Islam itu bangga dengan banyak anak. Ini yang bangga itu Nabi. Ya, siapa sih yang enggak cinta? Siapa sih yang enggak senang kalau Nabi bangga gitu ya. Makanya kalau menurut saya kalau anak baru 5 itu masih sedikit. Tapi kalau sudah di angka 7 ke atas itu baru mulai bisa disebut banyak Ustaz. Jadi saya masih sedikit insyaallah. Baik. Untuk itu, ini cuma pengalaman yang mungkin sedikit berbeda di tempat kita saja. Nah, itu saja. Cerita itulah yang
mau saya bagi juga. Dan sekarang pondok kita ini alhamdulillah dari 3 pendidikan itu, non formal, informal dan informal, non formal dan formal. Ini sedang kita garap. Informalnya pendidikan keluarga ya, alhamdulillah sudah 80 orang lebih kita nikahkan di pondok itu, yang alhamdulillah sebagian besarnya tinggal di pondok dan membantu kita dalam perjuangan dakwah dan peradaban umat ini. Berarti kan pendidikan keluarga atau yang lain-lainnya. Kedua, pendidikan non formal. Pendidikan non formal, alhamdulillah, Salafiyah itu dulu disebut dengan PLS, pendidikan luar sekolah. Sekarang Salafiyah berkembang. Pondok kita yang pertama itu adalah Salafiyah di Departemen Agama. Cuma saya kombinasikan. Mulai tahun ini saya turun tangan langsung, ya, dan kita kombinasikan dengan sistem daurah yang ada di negeri Yaman. Dan alumni pondok yang pertama ini sudah 12 orang yang ke Yaman. Alhamdulillah 5 orang sudah pulang, 7 orang masih di sana. Dan pondok yang kedua saya mau merubah lagi, mau buat model baru. SMP, alhamdulillah ini sudah tahun ketiga dan alhamdulillah mudir amnya Ustaz Abu Yusuf Ahmad Jafar yang di Madinah sekarang, alhamdulillah S2-nya lulus dan mudah-mudahan nanti kita ngejar akreditasi untuk di Madinah karena beliau juga yang ngurus-ngurus akreditasi pondok pesantren yang terakreditasi baru-baru ini di Madinah. Pondok yang ketiga itu program menghafal Quran 6 tahun ya, tapi lengkap dengan tafsirnya. Itu lama saya meneliti itu dulu sampai saya juga mengirim tim yang untuk mempelajari, dan alhamdulillah ada 2 orang alumni pondok kita yang dapat sanad tafsir 30 juz dan itu asalnya dari Pakistan. Kemudian ini kita kembangkan juga dan itu di pondok yang ketiga namanya Tarbiyatul Quran. Ini nanti paket ya. Sebab kurikulum itu kita bagi 3. Ada kurikulum pemerintah, ada kurikulum pondok, ada kurikulum unggulan. Nanti kita coba bahas lagi, mungkin lebih agak masuk sedikit lagi lah. Dan itu 3. Yang keempat itu ya ada di Pulau Penyalai ya. Yang kelima ada di Ludai, itu masih kita kirim-kirim santri ke sana. Yang keenam ini sekarang saya buat sekolah baru. Itulah yang pilot project program pendidikan hasil studi-studi saya selama 10 tahun itu. Saya namakan dengan Ar-Raudhah. Nama yang sekarang saya suka, Ar-Raudhah Quranic School. Jadi ini yang dari usia 3 tahun pun kita terima. Dan di sini nanti saya juga ceritakan sedikit tentang kurikulum. Dan sekarang yang ketujuh, kita buat program di Teratak Bulu. Ya, karena Markis Quran baru pindah ke Teratak Bulu, dan di Teratak Bulu ini mulai tahun ini alhamdulillah saya kerjasama dengan LPK di Jakarta. Kita buat program D1 Tibun Nabawi. Jadi ijazahnya dari LPK namanya, yang ngajar juga dari Jakarta. Ya lagi-lagi kurikulumnya kita bagi jadi 3. Kurikulum pemerintah, kurikulum pondok, kurikulum unggulannya. Untuk itulah alhamdulillah Ustaz Andi ini juga terlibat ya. Dan alhamdulillah di Yayasan Markis saya selalu bilang bahwa kita harus menyiapkan minimal beberapa hal. 1 konsep yang tuntas, 2 tim pejuang yang jelas, yang solid. Konsep yang tuntas, tim pejuang yang solid. Tim pejuang itu saya bagi 2, guru pejuang dan sahabat juang. Guru pejuangnya di sini alhamdulillah Gurunda, guru kita bersama Ustaz Abu Jihad. Bayangkan beliau saking semangatnya namanya jihad ya. Jadi beliau bapaknya. Bayangkan itu. Alhamdulillah gimana pun anak jihad namanya, jauh-jauh dari meninggalkan kampung jihad di sini. Jadi kita layak, dan jangankan anak-anak kita, saya saja saya merasa layak berguru kepada beliau. Luar biasa. Maka untuk itu semoga Allah Ta'ala jaga beliau dan Allah perbanyak anak-anak keturunan dan murid-muridnya juga. Ya. Jadi guru pejuang, sahabat juang, kita ini semua sahabat juang beliau. Alhamdulillah sekarang Ustaz Andi ini Masya Allah. Untuk Bapak Ibu ketahui, orang yang ngajari saya berdakwah ke Kuansing pertama itu Ustaz Andi. Beliau pertama kali bawa saya sama Pak Dr. Amri ke kampung Dr. Muhammad Nur Ihsan, Pangean. Betul Ustaz Andi ya? Itu dia. Jadi beliau juga ikut ketika itu. Saya Ustaz Andi.
Alhamdulillah begitu ada Markis Pekanbaru saya bawa beliau, saya ajak beliau. Mungkin beliau sedikit mendengar visi misi Markis, ya beliau tertarik juga membantu kita, dan itulah alhamdulillah. Dan jadi satu tadi konsep yang tuntas, dua tim pejuang. Alhamdulillah saat ini juga tim pejuang kita untuk mengembangkan hal ini. Dan jangan nanggung-nanggung. Kalau tadi dibuat 1 kali setahun, 1 kali 6 bulan, kalau bisa 1 kali sebulan Ustaz. Yang ngisi siapa? Ustaz Abu Jihad. Selesai. Jadi kalau sekali per semester triwulannya nanti bawa sandi. Ya, tapi setiap bulannya kasih pencerahan ini. Karena kita butuh guru yang kreatif dan inovatif. Sebab kita coba bayangkan. Ini belum masuk sini ya, masih perkenalan. Afwan, saya kalau bicara tentang ini saya suka. Jadi kita bebas aja ya, kasih saya kesempatan tuh bebas aja ngomongnya. Jadi kita ini perlu kreatif dan inovatif. Coba bayangkan, Bapak Ibu bayangkan, berapa banyak guru kita SD dulu. Belum lagi SMP. SD ada berapa guru kita? 10 ada? Ada ya? SMP? 10 ada? 20 ada? SMA? Lebih banyak lagi. Berarti 10, 20, udah 30, SMA 20 pula. Sudah 50. Belum lagi S1. Nah, taruhlah sekarang 40 aja deh. Sekarang keempat 40 itu. Siapa yang teringat kita lagi wajah dan namanya? Coba bayangkan. Ibu-ibu ada berapa orang yang teringat? Adakah 4 orang? Itu yang teringat, diingat-ingat, Bu. Kalau yang teringat selalu, siapakah mereka yang teringat selalu? Yang kreatif dan inovatif. Nah, itu dia. Apa itu kreatif? Mengembangkan yang sudah ada, inovatif mencari ide yang baru, menghasilkan semangat para peserta didik. Maka untuk itu kita terus update keilmuan. Ya. Bayangkan itu. La ilaha illallah. Handphone aja itu sudah S berapa sekarang itu? Sekarang handphone udah S berapa, Mas? S7 ada? S10 ya? Sudah S sekian. Kita S3 pun belum ya. Masa handphone casnya terus sekali sehari cas? Masa kita belum S2, belum S3, casnya masa sekali setahun aja? Handphone aja S-nya S7 ya, casnya juga perlu setiap sekali sehari. Bayangkan itu. Tapi itu kan handphone Ustaz. Iya, kita nih jauh lebih perlu kreatif dan inovatif. Maka untuk itu terus belajar. Dan di Yayasan Markis ini yang kita kembangkan. Ya. Ini yang kita kembangkan. Untuk apa ya? Betul-betul kita serius ya dalam hal guru ini. Dan sebentar, saya izin. Kasih saya aqua gelas ini aja. Ya biar aqua gelas ini. Sedikit bermasalah. Jadi untuk itu, guru-guru ini harus kita update terus. Dan alhamdulillah di Yayasan Markis sekarang, walaupun tertati-tati, karena yang namanya uang, itu payah nyarinya. Susah gitu ya. Makanya kalau tim kita tidak jadi tim pejuang, itu bahaya, orientasinya uang. Sebab lembaga pendidikan itu, guru-guru itu, pejuang-pejuang umat ini, orientasinya tidak boleh uang. Namun mesti berjuang. Itu dia. Kalau dia mencari uang salah alamat ke sekolah, mendingan kasih minta alamat yang betul sama Ustaz Malim di mana tempat nyari uang yang betul. Kerja di PT sana. Betul Ustaz? Biar nggak salah alamat. Makanya selalu saya bilang, guru-guru itu tidak boleh orientasinya nyari uang. Guru-guru mesti orientasinya berjuang, tidak boleh mencari, tidak boleh orientasinya uang dalam tanda kutip. Kok pakai tanda kutip Ustadz? Karena memang guru juga butuh uang. Betul nggak tuh? Tapi orientasi. Karena kalau pendidikan, perjuangan keumatan ini, kalau kita angka-angka hanya dengan dunia yang secuil ini, betapa hina dinanya kita buat. Anggap
pekerjaan mulia ini, ya, dan Allah telah janjikan pekerjaan mulia ini dengan sorga yang mulia, yang tiada tara kenikmatannya. Makanya orientasi kita tidak boleh uang, ya, tapi dalam tanda kutip. Nah, jadi sekarang kita tim-tim perjuangan ini kita perlu update. Alhamdulillah sekarang Yayasan Markis itu yang kita dididik sekarang di Yaman saja sudah ada 12 orang, masih 7 orang lagi di sana. Ini mau kita kirim lagi, ada satu lagi yang mau berangkat. Yang kuliah juga lebih 20 orang. Ya, walaupun sebagiannya tersendat-sendat sekarang bayar uang kuliahnya, termasuk Sandi ya. Sandi insya Allah selesai sebentar lagi S2-nya. Insya Allah. Jadi saya berharap betul semua tim itu, karena di Yayasan Markis kita sudah sediakan lahan, sudah ada yang 6 hektar. Karena lahan Yayasan Markis itu alhamdulillah kalau masuk yang dibeli Abu Yusuf dengan donatur itu sudah 127 hektar. Yang saya saja yang ngurus itu sudah sekitar 76 atau 70 hektar lebih ya. Sudah hampir 80 hektar atau 75 hektar lebih ya. Dan ada satu lahan yang kita sediakan untuk sekolah tinggi. Nanti saya sebut namanya STID, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Markis. Ini saya berharap 5 tahun lagi atau sampai 7 tahun lagi ada yang doktor untuk yang untuk mengelola sekolah ini. Saya sengaja ceritain ini biar guru-guru termotivasi. Kalau saya cerita sana-sana sini, nah, kita di alam nyata saja yang kita alami dan pengalaman ini. Dan ya apapun ilmu ini update. Untuk Bapak Ibu ketahui, saya sama tim saya itu saya bilang, kalian wajib kuliah. Kalau tidak kuliah seperti saya, ya, sanggup enggak? Ya, buat mondok gratis. Ya, saya belajar di alam nyatanya dengan ayah saya dulu, ilmu dagang. Ya, kemudian kalau enggak sanggup ya, kalau mau seperti saya silakan. Tapi mesti seperti saya, kalau enggak kuliah. Bahkan untuk memotivasi mereka lagi, sekarang saya dengan istri, ini saya daftar kuliah kesehatan. Sebab dulu waktu SD saya cita-citanya jadi dokter, tapi latar belakang ayah saya seorang khotib di kampung dulu, akhirnya saya pun dikuliahkan pesantren, jadi tabib jasmani, ternyata jadi ustadz, jadi tabib rohani. Tapi saya masih punya tekad untuk jadi tabib jasmani. Sekarang kuliah lagi, karena kedokteran lama sekali kuliahnya, saya ambil keperawatan saja. Nah, itu dia. Insya Allah nanti saya nyuntik Ustadz Malim. Kalau sakit Ustadz ya. Nah, insya Allah. Dan juga saya ambil tahun ini D1 Tibun Nabawi. Itu yang kita kembangkan. Untuk apa ini? Peradaban umat. Sebab ketika saya berdakwah ke pelosok-pelosok, saya melihat ternyata ini peluang kita. Baik, ini panjang saya bicara ini. Konsep tim pejuang 3 pendanaan. Dana ya dana, tidak bisa kita lepas. Inilah kita selalu buat kebun. Makanya alhamdulillah Sandi ada, dan tim harusnya ini juga ketua-ketua yayasan dan kawan-kawan yayasan. Ini harus dipikirkan, dana ya dana. Kalau enggak merana, tidak bisa. Ini sekarang Yayasan Markis itu, Masya Allah, ini sebagian kawan-kawan tersedat-sedat ini. Saya beberapa waktu ini belum sempat balas WA Sandi. Sebentar lagi bila mau selesai ini. Kenapa lagi morat-maritnya? Kadang-kadang turun naik begitu ya. Tapi ini panen semangka. Harapan Semarang dapat panen semangka banyak, tapi dikabarin sama timnya, koordinatornya pada saya, panennya pengaruh hujan Ustaz, buahnya kecil-kecil. Jadi tidak seperti yang sebelumnya hasilnya. Qadarullah. Apalagi setelah itu legalitas. Jelas. Apalagi sarana prasarana, media DLL. Kita panjang kalau berbicara ini. Untuk itu, ikhwati fillah, saya berharap Ustaz Andi, Ustaz Malim, ya kita sama-sama belajar dengan guru-guru kita ini. Dan ini kita kalau tidak pun mau berguru, ya kepada setidaknya, atau tidak mau menggurui, setidaknya sharing. Setidaknya sama-sama belajar tentang ilmu pendidikan. Sebab tidak semua orang yang punya pedang atau pandai buat pedang, belum tentu dia bisa memainkan pedang. Dia punya ilmu banyak, tapi belum tentu bisa mendidik orang sesuai dengan ilmu yang ada itu. Baik, ikhwati fillah, saya sudah habiskan waktu setengah jam untuk hal ini. Sekarang coba perhatikan. Ini kumpulan tulisan saya, ya, pendidikan Islam tonggak peradaban umat. Karena begini,
Pendidikan itu kalau kita naik ke atas misalkan, kita potret dari jauh, ternyata hasil dan akhir dari sebuah pendidikan itu adalah peradaban umat. Peradaban umat. Makanya peradaban hari ini adalah hasil pendidikan 25 tahun, minimal 25 tahun yang lalu. Apa itu peradaban? Potret sebuah umat. Jadi potret umat hari ini adalah gambaran pendidikan 25 tahun yang lalu. Gambaran pendidikan puluhan tahun yang lalu. Maka kalau kita mau potret peradaban umat, kondisi keadaan umat 25 tahun yang akan datang, kita benahi pendidikan kita hari ini. Ketika Imam Malik mengatakan lan yusliha akhir hadhil ummah illa bima aslaha bi awalaha. Tidak akan pernah elok umat akhir zaman kecuali apa yang pernah membuat umat terdahulu menjadi elok. Ternyata yang diperbaiki oleh nabi umat terdahulu itu dalam keyakinan para ulama kita ada dua, tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah dan tarbiyah. Apa itu tasfiyah? Memurnikan akidah umat. Tarbiyah adalah mendidik umat di atas akidah dan manhaj yang sahih itu. Maka tarbiyah umat adalah jalan perjuangan hidup orang-orang yang berakidah dan manhaj salaf ini. Makanya Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan bahwa pejuang-pejuang dakwah ya, termasuk dan mendidik adalah pejuang-pejuang dakwah. Ya, bahkan lebih dahsyat mendidik ini dari sekedar berceramah. Mendidik lebih dalam lagi. Maka para pendidik adalah pejuang-pejuang umat, mujahid-mujahid dakwah. Ya, mujahid-mujahid umat. Ya, orang-orang yang berjihad. Makanya Ibnu Utsaimin rahimahullah taala pun mencantumkan mengeluarkan fatwa untuk membeli buku untuk kepentingan umat ini. Itu pun boleh untuk dikerahkan dana zakat sana. Kenapa? Karena memang itu bagian dari silah, bagian dari senjata. Kalau dulu senjatanya adalah bisayfi wassinan, dengan tombak dan pedang, senjata umat akhir ini adalah dengan pena dan tulisan. Itu dia. Baik, sekarang kita masuk ke judul. Tapi tidak lama ini ya. Judul, tapi tema saya yang pertama dengan tema yang kedua nyambung, insyaallah. Nanti kalau kurang lengkap di kedua nanti kita lengkapi. Coba baca dulu apa sih tema yang pertama kita ini apa? Silakan, tafadhal. Tafadhal, apa tema kita? Silakan dibaca. Ini dia, bentar. Kayaknya butuh saya ini. Mana sih? Ini dia. Sinyalnya kok nggak muncul, Mas? Kenapa Fauzan? Kok nggak ini? Qadarullah, nggak muncul ya? Kayaknya begini caranya nih. Qadarullah. Nih. Unduh toyib. Ini dia. Baik. Mau gonta-ganti kurikulum? Kurikulum baku pendidikan Islam. Sekarang kita gonta-ganti kurikulum nggak di negeri ini? Judulnya kok panjang kali Ustaz? Sekarang di zaman medsos, Mas. Zaman internet. Di internet itu mudah saja. Jadi mau gonta-ganti kurikulum? Mau nggak nih? Ya. Kalau begitu pahami kurikulum baku pendidikan Islam. Baku itu gonta-ganti nggak? Baku gonta-ganti nggak? Enggak ya? Berarti kalau seperti itu, kita umat Islam, kalau tidak mau pusing dengan gonta-ganti kurikulum yang ada di negeri kita, Indonesia Raya ini, kita harus pahami kurikulum baku pendidikan Islam. Apa? Baik, yang kedua nanti, membeda tujuan pendidikan dalam amanah konstitusi. Apa sih sebenarnya? Kita harus melek sejarah, melek undang-undang, terutama dalam pendidikan ini. Baik. Para guru, murabbi dan murabbiyah semuanya yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini. Afwan, tadi saya tidak sempat menyediakan poin-poin, saya tidak tahu tadi. Ya, coba lihat tentang kurikulum ini. Di negeri ini perkembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum itu apa? Sebentar, saya kasih mukadimah sedikit saja. Disebut konsep itu minimal ada 4 hal. 1 ada tujuan. Kalau sekolah jadi visi sekolah.
Kalau murid jadi SKL, standar kompetensi lulusan. Yang kedua, sekonsep itu harus ada program. Yang ketiga, kurikulum, cara untuk mencapainya. Kurikulum itu kan thoriqahnya ya. Nah, ini asal bahasa Sekertaya. Ya, jadi kurikulum ini kur dan kulum ya. Dan ini artinya adalah cara untuk mencapai sesuatu. Di negeri ini, Indonesia ini, perkembangan kurikulum itu dalam dunia pendidikan itu udah luar biasa. Coba lihat nih, coba lihat. Ringkas saja ya. Dulu ada namanya rencana masih dengan ejaan T dan J. Pelajaran 1947. Ini kurikulum yang disebut dengan kurikulum 1947. Itu yang pertama pasca Indonesia merdeka. Ini kalau kita mau lihat bagaimana sejarah pendidikan Indonesia, menarik sekali. Justru saya melihat sejarah pendidikan Indonesia pra-merdeka itu hebat. Ya. Baik. Sekarang yang pasca merdeka 1947. Baik. Nah, kurikulum ini dibuat tepat 2 tahun setelah peristiwa proklamasi. Penamaan kurikulum ini awalnya masih digunakan istilah Belanda, yaitu leerplan. Atau saya tidak jelaskan ini kapan saja. Kemudian yang kedua, rencana pelajaran terurai namanya. Itu disebut juga dengan kurikulum 1952. Ya. Ini penyempurnaan terhadap kurikulum 1947. Nah, di tahun 1952. Baik. Lanjut, rencana pendidikan 1964. Berapa tahun tahannya? Coba lihat ini ya. Ini 1947, 1952. Berapa itu, Mas? Berapa tahun? Ya, sekitar 5 tahun. Sekarang 52 sampai 64. Jadi cukup lama. 52, 8 tahun tambah 4, 12 tahun. Alhamdulillah. Ya. Jadi penerapan kurikulum 1964 ini dalam proses pelajaran dilakukan secara aktif, kreatif, dan produktif, dan seterusnya ya. Jadi kapan kurikulum ini mulai disempurnakan lagi atau dirubah lagi? 1968. Berapa tahun? 4 tahun setelahnya. Kemudian masuk ya kurikulum 1975. Dari 68 jadi 7 tahun, akhirnya 1975. Seterusnya 1984. Wah, ini cukup lama juga, 10 tahun nih 1984 ini. Baik. Ada yang ditambah, misalkan ada namanya PSBD dulu. Itu mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Baik. Sekarang 1994 banyak lagi nih, ya belasan. 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Ini hasil kombinasi kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Dikombinasikan. Baik. Setelah itu barulah masuk kurikulum 2004. Mungkin Pak Cik dan Mak Cik semua udah mulai sekolah ini ya. 2004 itu disebut dengan KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Ini dia. Jadi setelah 10 tahun berjalan 1994 itu, digantilah akhirnya dengan KBK di tahun 2004 ya. Baik, setelah itu barulah yang kita kenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP tahun 2006. Baik. Berikutnya, di sini kan mulai ya zaman makin ke sini. Dan Masya Allah, lihat kurikulum 2006 yang disebut dengan KTSP ini, itu 2013 berubah lagi. Jadi dari KTSP berubah menjadi K13. Itu yang sempat kita kenal ya. 2013 jadi K13. Ya. Terus kurikulum 2013 ini
diterapkan pemerintah mengganti KTSP 2006. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi dan pendekatan saintifik. Kemudian tujuan kurikulum 2013 adalah membentuk siswa yang aktif, kreatif, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan abad 21. Berarti K13. Terus ternyata di era disrupsi sekarang, kita ini anaknya sudah generasi Z gitu ya. Besok Z berapa lagi? Ini generasi, la ilaha illallah. Era kita sekarang era disrupsi. Tahu era disrupsi itu apa? Era disrupsi itu adalah era di mana asal kata disrupsi itu kan mencabut dari akar-akarnya ya. Ada satu pohon dicabut sampai ke akar-akarnya. Itu asalnya. Jadi sekarang era disrupsi ini era di mana pola hidup manusia yang dari manual, yang di alam nyata mulai berubah ke alam dari dunia nyata ke dunia maya. Sehingga dari kehidupan dunia nyata yang itu semua apa-apa semua dibeli dulu ke pasar, sekarang apa-apa sudah disuapi oleh Shopee. Sedikit-sedikit, apalagi kalau yang ngontrak rumahnya berjejeran, paket. Itu kadang bikin apa? Kirain paket kita yang datang, mas, ternyata paket tetangga. Itu makanya kalau rumah ngontrak itu apanya? Nostalgianya ya. Bismillah. Jadi sekarang era disrupsi. Begitu era disrupsi, Masya Allah, yang jadi menteri pun yang punya pengalaman dalam dunia online, Pak Nadiem Makarim atau Mas Nadiem Makarim, ya. Apa bisnis online-nya? Gojek. Dulu orang ngojek itu kalau di dunia nyata, kalau sudah malam-malam susah. Nah, sekarang ternyata melalui Gojek, ya, online. Akhirnya Mas Nadiem ya dengan kebijakan pemerintah kita, akhirnya jadilah kurikulum merdeka. Akhirnya apa? Masya Allah, ini kan perdebatan para pakar-pakar tentang kurikulum merdeka ini panjang sekali. Ya? Apalagi sekarang sudah berapa tahun? Sudah mau selesai lagi era pemerintahan periode presiden kita yang sudah 5 tahun yang kedua ini sudah masuk 10 tahun lagi. Jadi nih sekarang kita pertahankan kurikulum merdeka ini. Itu perbincangan yang hebat di kalangan para pakar-pakar pendidikan di bidangnya itu. Besok kalau ganti presiden, ganti kebijakan, ganti ini, ganti lagi. Kalau sekarang kurikulum merdeka banyak komentar. Aduh, merdeka santri, merdeka siswa, guru tidak buat merdeka katanya. Ada lagi yang bilang kurikulum merdeka ini seakan-akan padahal kita sudah 1945 kita merdeka, masa sekarang bilang merdeka. Tapi ada lagi yang mengambil jalan tengah. Ada peluang kita untuk ideologi, macam-macam mereka. Yang ideologinya begini ya begitu. Mereka Mereka kembang sesuai dengan pemikiran mereka. Adapun yang pelopor atau praktisi pendidikan Islam, mereka islamisasi. Mereka islamisasi kurikulum merdeka ini. Sekarang di sekolah saya yang Ar-Raudhah yang saya sebut tadi, itu kita juga pakai panduan kita islamisasi. Kurikulum merdeka tuh kita islamisasi. Nah, dan alhamdulillah sudah ada yang membuat buku islamisasi kurikulum merdeka. Baik, sekarang kita guru-guru nih pusing nggak kira-kira? Kira-kira pusing nggak Mas? Pusing nggak Bu? Guru-guru? Ya pusing juga. Kalau tidak pusing amat gitu ya. Sekarang gini aja. Coba kita melihat dengan kacamata yang husnuzon dulu. Apa sih tujuan pemerintah merubah kurikulum? Kita dapatkan tujuan mereka merubah kurikulum itu ya jelas gitu ya. Satu, menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Sekarang era disrupsi, makanya era merdeka gitu. Jadi nanti ada lagi karakternya. Kemudian kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran. Berarti kan tujuannya baik. Yang ketiga, mengakomodasi kebutuhan peserta didik. Kemudian, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Berikutnya, menyongsong perubahan global.
Dan ada lagi faktor-faktor yang mempengaruhi kurikulum itu. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebutuhan dunia kerja. Di sini yang jadi masalah itu. Kebutuhan dunia kerja itu. Jadi sekarang sejak zaman orang tua kita juga sebenarnya kita sudah dirusak. Dirusaknya begini. Nah, sering nggak kita dengar dulu, nanti kalau anak saya tamat sekolah, nanti apa kerjanya? Itu dia. Pekerjaan. Kerja, la ilaha illallah. Bahkan begini ya, orang memandang pendidikan pesantren dulu itu di zaman kita masih mondok dulu ya, ya. Itu nanti orang memandang tamat pondok apa sih kerjanya? Lagi-lagi kerja. Hai. Kalau santri dibilang apa kerjanya? Santri itu dididik oleh buya dan para kiai bukan jadi pekerja, tapi melahirkan lapangan kerja. Itu didikan kiai, didikan buya. Bukan hidupnya bisa memanfaatkan yang ada, tidak. Tapi memberikan manfaat kepada semua yang ada. Itu santri. Nah, itu dia. Dan pendidikan terlama di Indonesia ini pesantren. Nah, makanya kalau kebutuhan kalau tujuan pendidikan kita itu adalah untuk kerja, itu tercekoki oleh pemikiran pemikiran sekuler. Dan memang sejak SD kita dicekoki oleh pemikiran bahwa kebutuhan manusia itu 3. Apa? Ayo Bu, coba. 1, sandang. 2, pangan. 3, ini kebutuhan mengalahkan monyet ini. Monyet nggak butuh kali sandang, pangan, papan enggak ya? Coba bayangkan itu. Dan memang katanya manusia ini berasal dari monyet. Itulah. Charles Darwin mungkin dari monyet bisa saja. Kita tidak bisa terima. Sebab pondok kita, ya, dan di sini mungkin jauh ya, di sana seberang sana. Santri dan saya lihat betul, monyet itu dulu tidur di pondok-pondok kita itu, di pohon karet itu. Itu kita lihat betul bahwa monyet tidak butuh ijazah sarjana untuk bisa dapat makan. Makanya kalau mendapatkan ijazah sarjana untuk bisa bekerja dan makan cuma sandang, pangan, dan papan, itu kebutuhan monyet, atau lebih kalah kita, lebih ngetren lagi monyet. Monyet tidak butuh ijazah untuk bisa dapatkan sandang, pangan, dan papan versi dia. Ini yang perlu dicatat. Kemudian apalagi kebutuhan dunia kerja, tuntutan global dan standar internasional, konsultasi dan partisipasi stakeholder, dan evaluasi dan penelitian pendidikan, dan seterusnya. Baik, ini kan namanya apa? Ya pandangan ya kita maklumi. Artinya ya sudah. Tapi sebagai seorang yang muslim dan sekolah kita sekolah apa namanya? SDIT An-Najiyah. Apa sih panjangan An-Najiyah? An-Najiyah itu apa? Firqah An-Najiyah, golongan yang selamat. Berarti SD kita ini SD yang akan melahirkan murid-murid yang selamat gitu Ustaz ya. SDIT, kepanjangan SDIT itu apa, Bu? SD ya sekolah dasar, I itu Islam. Terpadu. Itu tak boleh sekedar nama. Itu akan dipertanggungjawabkan di pengadilan Allah nanti di hari akhirat kelak. Ini Islamnya ini mana? Dan seorang muslim disebut muslim karena ada Islam dalam dirinya. Maka dia punya cara pandang Islam. Yang orang sekarang bilang Islamic worldview, cara pandang Islam. Kalau orang sekuler, cara pandangnya sekuler, memisahkan antara agama dan kehidupan. Jadi kehidupan ya hidup, ya agama ya agama. Kalau kita tidak dimanapun dan kapanpun Islam tidak tanggal dari diri kita, maka kita punya cara pandang Islam, Islamic worldview, cara pandang Islam. Itulah orang muslim, ada Islam dalam dirinya dengan melalui keyakinan, cara berpikirnya, cara ngomongnya, cara dia bersikap, cara dia bertindak, itu orang Islam. Maka untuk itu sekarang tadi kan apa judulnya? Judul materi kita kan ini tadi. Mau gonta-ganti kurikulum, pahami kurikulum baku pendidikan Islam. Kurikulum baku pendidikan Islam itu apa sih? Di sini sekarang coba kita lihat. Islam ini yang bawa agama kita ini siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kurikulum agama ini, kurikulum pendidikan kita itu sudah dibawa oleh Nabi. Baik, sekarang
Nabi itu fa inna khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk itu petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang begini. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili pernah bilang begini. Guru pertama umat, murid pertama di kalangan umat ini adalah para sahabat. Guru pertama di kalangan umat ini setelah Nabi adalah para sahabat. Maka siapapun yang mau jadi murid atau mau jadi guru, secara mana itu demikianlah, mau jadi guru di kalangan umat ini, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, maka hendak contoh para sahabat. Dan para sahabat itu hasil pendidikan umat, pendidikan terbaik, sehingga Allah sendiri yang menyebut khairukum. Apa? Apa kata Allah? Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Nah, sebaiknya adalah kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia ini. Dan Nabi juga sebutkan khairul qurun qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Makanya ketika disebut generasi manakah yang terbaik, generasi 1945 kah, atau generasi Salahuddin Al-Ayyubi, atau generasi Muhammad Al-Fatih, atau generasi para salafus saleh. Generasi para salafus saleh atau generasi para sahabat adalah generasi terbaik umat ini, karena mereka dididik langsung oleh Nabi. Dan Nabi pola pendidikannya luar biasa. Makanya dalam Sunan Abi Daud dan yang lainnya itu di bagian awal dalam kitab Thaharah itu dicantumkan Imam Abu Daud dan para ashabus sunan yang lainnya satu hadis, ana lakum bimanzilatil walid u'allimukum, posisi saya bagi kalian seperti orang tua yang akan mengajarkan kalian semua perkara. Makanya seorang guru mewarisi ilmu dari Nabi, posisi mereka bagi muridnya adalah orang tua mereka dalam tarbiyah. Kita orang tua murid kita, bahkan sekolah Islam itu, pesantren, madrasah, hendaklah guru-guru, baik bu guru dan bapak gurunya, bisa memandang murid-muridnya itu sebagai anak-anak mereka dalam tarbiyah. Dan murid harus bisa memandang bahwa bu guru dan pak guru mereka adalah ayah dan ibu mereka dalam tarbiyah. Ikatan mereka akan sampai di hari akhirat kelak. Allahu Akbar. Baik. Kita sepakat bahwa Nabi adalah pembawa kurikulum terbaik. Dan hasilnya juga adalah hasil yang terbaik. Tidak kita ragukan lagi. Sekarang kita mau lihat seperti apa sih kurikulum Nabi. Kira-kira dalam Al-Quran kurikulum itu ada tidak ya? Atau apa tadi saya tidak bawa ini. Baik. Baik. Sekarang begini. Coba afwan, ini gambar-gambar ini perlu di baik. Coba perhatikan ayat yang mulia ini. Ayat yang mulia ini coba diperhatikan. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Coba lihat Al-Baqarah 151. Ini firman Allah yang menyebutkan tentang kurikulum atau tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kurikulum yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi mendidik umat ini. Nah, ini dia surah Al-Baqarah ayat 151. Nah, baik, silakan. Nampak ini? Tidak, ini kurang nampak ya. Kita coba zoom lagi. Baik, mana dia ini? Kayaknya kita gini tuh. Al-Baqarah 151 ya, silakan dilihat. Bisa dibaca ini? Nah, nih. Coba perhatikan baik-baik. Baik-baik perhatikan. Allah Rabbul Alamin menyebutkan, "Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun." Di alam ayat lain juga ada hal yang seperti ini. Ayat yang seperti ini yang serupa. Baik. Kita coba perhatikan dulu di surah Al-Baqarah 151 ini. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu. Apa fungsi Rasul itu? Membacakan ayat-ayat kami. Ayat kami itu berarti Al-Quran. Untuk apa? Wa yuzakkikum, untuk mensucikan kamu, mentazkiyah. Makanya markiz itu salah satu program besar yang akan saya buat, itu namanya markiz. Ini akronim dari Markas Ilmu dan Tazkiyah.
Sebab di dalam bahasa Arab, pendidikan itu salah diantaranya adalah tarbiyah, ta'lim, kemudian juga tansyiah, ta'dib, termasuk juga tazkiyah. Tazkiyah di sini maknanya pendidikan. Menumbuh kembangkan. Atau tazkiyah ini mensucikan. Wa yu'allimukumul kitaba, dan mengajarkan kalian kitab, wal hikmah, dan hikmah, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kalian hikmah, mengajarkan kalian kitab, hikmah, dan mengajarkan kalian apa yang belum kalian ketahui. Hikmah itu berdasarkan uraian para ulama dan hadis Nabi SAW, ini diantara makna hikmah adalah sunnah. Berarti di sini ada 5 fungsi atau tugas Nabi. 1, membacakan ayat Allah. 2, menyucikan jiwa-jiwa para sahabatnya, menyucikan jiwa umat ini. Yang ketiga adalah mengajarkan Al-Quran, mengajarkan kitab. Berarti seluk-beluknya. Yang ketiga mengajarkan sunnah, dalam kurung hikmah. Yang keempat mengajarkan ilmu-ilmu lain yang belum kalian ketahui. Makanya ayat yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana. Baik. Ikhwati fillah, sehingga akhirnya ilmu itu berkembang. Sehingga Islam itu ilmunya tidak ortodoks, tidak terbelakang. Lihat bagaimana mulai dari pemerintahan para sahabat Nabi di masa Umar bin Khattab, bagian perkembangan sistem pemerintahan di zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengembangkan wawasan-wawasan, ya, mulai dari sistem pemerintahan. Tidak bisa lagi dibuat sistem pemerintahan seperti sebelumnya, maka dikembangkan dengan sistem pemerintahan yang sangat apik oleh Umar bin Khattab. Itu bagian dari apa? Ilmu yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk terus berkembang. Nah, tapi di atas apa? Di atas Quran dan Sunnah Nabi SAW. Baik, sekarang perhatikan sih. Ini kurikulum. Menyampaikan ayat Allah, menyucikan jiwa manusia, mengajarkan kitab, dan mengajarkan sunnah, baru mengajarkan ilmu yang lain. Jangan terbalik. Ilmu yang lain sudah banyak, tapi jiwa tidak suci. Nah, ini akan saya tunjukkan nanti. Jiwa tidak suci, ilmu yang lain sudah banyak. Akhirnya, jadi ilmuwan yang tidak beradab. Beradab itu lawannya apa? Tidak beradab. Bahasa tepatnya itu kan tidak beradab itu biadab. Makanya tidak beradab itu biadab. Baik, sekarang perhatikan. Siapapun yang perlu diingat, Pak, ikhwati fillah, bahwa tidak cukup hanya mengajarkan materi, tapi urutan materi juga harus tepat. Sama dengan memakai baju. Baju lengan panjang ya di luar, baju baju dalam itu, baju kaos atau singlet ya, itu di dalam. Ya, jangan sampai dipakai baju yang lengan panjang ini di dalam, baju singletnya di luar. Itu diketawain istri dan anak. Ya. Nggak tepat. Maka ketepatan urutan, kan kurikulum itu urutan. Ya, itu mesti tepat. Kalau tidak, bahaya. Bahaya sekali. Mau tahu tingkat bahayanya? Banyak ilmuwan-ilmuwan yang belajar tentang Al-Quran, tapi dia tidak beradab alias berbiadab. Ya, tidak beradab kepada Allah. Bahkan lulusan-lulusan pesantren kalau tidak tepat urutan kurikulumnya, nanti akan melahirkan alumni-alumni yang kurang adab, kalau tidak mau kita sebut biadab. Su'ul adab. Jelek adabnya. Ada contohnya Ustaz? Baik, saya kasih contoh. Satu hari, dalam perjalanan dakwah ke satu kota kecil, masih di Provinsi Riau, saya berjumpa dengan salah seorang ketua yayasan, menceritakan begini. Ustaz, beliau menceritakan keluhannya. Ada seorang ustaz, suaranya bagus, hafal Quran 30 juz, tamat salah satu pondok terkenal.
sering jadi imam di masjid sejak mereka bawa direkrutnya. Dan orang daerah itu, ya tinggal orang tuanya lah daerah itu, dan ngajar di sekolah kita, SD. Tapi setiap hari uang di sekolah kita ini hilang, Ustaz. Kepala sekolah meletakkan handphonenya di atas dan merekam. Siapa sebenarnya yang mencuri uang ini kok setiap hari hilang? Bapak Ibu mau tahu? Ternyata di rekaman ini mereka betul-betul kaget, yang mencuri adalah Ustadz yang tamat kelas 7, hafiz Quran 30 juz, suara bagus, sering jadi imam dan ngajar di sekolah mereka itu. Dan giliran ditanya, dia tidak ngaku. Bayangkan, akhirnya terpaksa disodorkan rekaman itu. Pertanyaannya, apakah menghafal Quran 30 juz itu membuat anak jadi pencuri, membuat anak jadi biadab, membuat anak jadi jahat, membuat anak jadi brutal? Tidak mungkin sama sekali. Lalu apa yang salah, Bu? Apa jawabannya? Silakan ibu-ibu, apa jawabannya? Apa jawabannya? Mau tahu jawabannya? Baik, tidak usah saya yang jawab. Yang jawab adalah salah seorang murid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntaskan jawaban ini dahulu dalam ungkapan beliau yang luar biasa. Perhatikan ini. Ini sebenarnya konsep di sekolah yang saya buat, yang namanya Ar-Raudhah itu. Ini. Baik, perhatikan ini. Coba ibu perhatikan ini. Baik. Atau kalau kurang percaya, saya belum sempat nukilkan perkataan beliau kepada salah seorang tabi'in. Wa antumul yaum. Nah, ini biar nanti betul-betul dikembangkan lagi sama guru kita. Nah, perhatikan ini, Bu. Baik. Mudah-mudahan sinyal masuk. Nah, ini. Masya Allah. Nah, ini perhatikan hadis yang mulia ini. Nah, ini dia. Nampak tidak? Ini tidak nampak ya. Ini jawaban yang tadi. Saya dah hafal, cuman ingin saya tunjukkan betul jawaban ini. Taib, afwan, saya tidak sempat untuk menukilkannya. Baik, saya sampaikan saja ya, perhatikan. Jadi begini. Bagaimana Nabi mendidik para sahabatnya? Perhatikan dulu ayat ini, hadis ini. Dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Kata Jundub bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawirah. Fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an, thumma ta'allamna al-Qur'ana fazdadna bihi imana. Ini luar biasa. Jundub berkata, ketika kami bersama Nabi pada saat itu, kami merupakan sosok-sosok anak muda. Ya, sosok remaja yang tengah tumbuh kembang. Ini azawirah ini bisa bermakna sosok remaja yang tengah tumbuh kembang. Dan ketika itu baru mengenal Islam. Fata'allamna al-iman, kami belajar iman qabla an nata'allama al-Qur'an, sebelum kami belajar Al-Qur'an.
Manakala kami belajar Al-Quran, fazdadna bihi imana, lalu bertambah keimanan kami. Dan perhatikan, Jundub berkata kepada salah seorang tabi'in, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jamnya. Perhatikan bagaimana ungkapan beliau itu. Wa antumul yawm, catat ini dalam kepala kita. Wa antumul yawm ta'lamun al-Quran qabla al-iman. Adapun kalian hari ini belajar Quran sebelum belajar iman. Jundub menyalahkan salah seorang tabi'in yang mendahulukan belajar Quran sebelum belajar iman. Baik. Berarti iman dulu sebelum Quran. Nanti saya uraikan apa maksudnya. Sebab belajar iman itu juga dari Quran. Baik, dulu salah seorang murid Syekh Al-Albani, saya berada di grup beliau, Syekh Walid Saifun Nasr. Ketika itu beliau menyampaikan bahwa mengajarkan Al-Quran, tahfizul Quran saja tanpa mengajarkan tadabbur Quran itu bid'ah. Menurut Al-Imam At-Turtusi, saya penasaran kali. Saya WA Syekh dan saya minta kalamnya Al-Imam At-Turtusi dan beliau kirimkan sedikit makalahnya kepada saya. Perkataannya Al-Imam At-Turtusi dan yang lain-lainnya, beliau bawakan juga kalam Nabi tentang orang-orang Khawarij, imannya hanya sampai di kerongkongan mereka. Kata Imam At-Turtusi, wa mimma ibtada'ahu nas, di antara perkara bid'ah yang dibuat oleh manusia adalah mengajarkan lafaz Al-Quran saja duna tadabbur, tanpa tadabbur. Makanya buat program rumah tahfiz itu hati-hati. Nanti bisa kita pertanggungjawabkan di hari akhirat. Tahfiz doang tanpa belajar iman, nah ini bahaya. Baik. Nabi menyebutkan belajar iman sebelum Jundub menyebutkan kami diajari Nabi iman sebelum Al-Quran. Dan Jundub menyalahkan tabi'in, kalian belajar ta'lamunal Quran qabla al-iman. Belajar Quran sebelum belajar iman. Baik, apa yang dimaksud ini? Sebelum saya uraikan ini, baik. Sekarang begini. Menghafal Quran itu kadang anak-anak begini. Saya bawa dulu dalam fakta yang ada. Kita kan senang orang tua ini anak menghafal Quran. Siapa sih yang nggak senang? Sampai kita bilang, nak, kamu jangan sibuk-sibuk, dah mak ayah saja ya yang belajar, yang bekerja. Kamu fokus ngapal Quran, nak, ngapal Quran. Bahkan ada yang lebih parah lagi, kamu tuntaskan hafalanmu, jangan malas-malas, kamu tuntaskan. Kan target-targetnya, akhirnya anak kena otaknya cerdas, tak hafal dia, tapi sekedar menyetor hafalan dan ngisi otaknya saja. Sementara dia nihil dari mendidik hatinya. Padahal harusnya mendidik hati sebelum otak dan jasmani. Hatinya kosong, melompong, sekedar menyetor hafalan Quran. Iman tidak ada. Akhirnya ternyata Quran hafal banyak. Begitu keluar pondok seperti keluar dari penjara. Makanya saya tidak sepakat kalau pondok itu disebut penjara suci. Walaupun suci kagak enak loh bu. Kecuali kalau istrinya bernama suci. Nah, itu lain cerita. Jadi ini yang terjadi. Akhirnya seperti burung keluar dari sangkarnya. Lepas. Berarti udah dapat jawabannya. Dan anak mondok tamat kelas 6 dari sekolah umum itu saya lihat itu sudah rusak. Makanya pilot project pendidikan yang saya buat sekarang bukan di pesantren Markis, bukan di pesantren Madinatul Iman, bukan di Tarbiyatul Quran, dari sekolah Ar-Raudhah yang saya buat ini nanti, yang dari nol, yang ori. Kenapa? Sebab menurut saya anak kelas 6, pengalaman saya sudah sekitar 10 tahun ini, anak tamat kelas 6 sekolah umum itu sudah rusak. Perlu direkovery lagi. Nah, sebab urutan kurikulum itu jelas. Ini saya tutup, nanti di sesi kedua kita sambung lagi ya insyaallah. Ringkasnya pendidikan Islam itu ada dalam ungkapan apa? Dalam ungkapan ini, belajar iman sebelum Quran, belajar adab sebelum ilmu,
belajar Quran sebelum hadis, belajar hadis sebelum ilmu yang lain. Nanti kan saya uraikan. Nah, ini nih saya cantumkan di sini ya. Bagaimana ini uraiannya? Ta'addabu summa ta'allamu, kata Umar. Tanamkan adab, kemudian baru ajarkan ilmu. Makanya dulu Ibnu Mubarak menyebutkan 30 tahun belajar adab, kemudian baru belajar ilmu. Dan Imam Nawawi menyebutkan kana salaf la yu'allimuna al-hadits wal fiqh illa liman hafizal Qur'ana. Dulu generasi salaf tidak mengajarkan hadis dan fikih kecuali bagi orang-orang yang hafal Quran. Berarti kan jelas, tanamkan iman dan adab sebelum belajar Quran. Tanamkan iman ya, tanamkan iman sebelum Quran, tanamkan adab sebelum ilmu, belajarkan Quran sebelum hadis, ajarkan hadis sebelum ilmu yang lain. Ini tak kemana-mana. Maka untuk itu, ikhwati fillah barakallahu fikum, ini bisa kita turunkan di dalam bentuk kurikulum sekolah. Ya, karena waktu kita sudah lewat 1 menit, maka kita cukupkan dulu sampai di sini, kita break dulu. Insya Allah kita tanya jawab nih. Baiklah, kalau seperti itu ya kita tanya jawab. Kalau ada yang bertanya pas dengan temanya ini, saya lanjutkan dengan temanya insya Allah taala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Silakan apa yang mau ditanyakan. Kalau dapat nanti ada Ustaz Andi dan Ustaz Malim yang jawab insyaallah. Baik. Silakan. Waktu kita masih banyak. Tafadhal. Silakan. Tafadhal. Tafadhal. Mungkin Ustaz bisa dijelaskan maksud daripada adab yang maksud daripada adab sebelum mempelajari Al-Quran. Apakah istilahnya kita apa sih gitu ya? Adab, jadi tidak ada belajar belajar iqra lagi. Iya. Tidak ada lagi tahfiz gitu. Iya. Atau fokus saja di kelas 1 adab aja. Iya, betul sekali. Jadi betul sekali. Ini pertanyaan panjang ya. Di kalangan perdebatan yang panjang di asatizah ya. Di kalangan bukan asatizah lah tepat ya, di kalangan yang tukang leco-leco. Adab dulu atau akidah katanya. Nah, ini beda lagi pembahasannya. Akidah dulu baru adab katanya. Ini gimana nih? Iya pula ya. Kan betul juga itu. Sekarang ada lagi permasalahannya. Adab dulu atau ilmu? Ilmu dulu lah, masa kita tidak belajar ilmu dulu baru adab? Dari mana belajar adab kalau bukan dari ilmu? Katanya begitu. Betul juga. Berarti kalau seperti itu, sebagaimana yang dibuka kuncinya oleh Gurunda tadi, bahwa seperti apa sih adab? Baik, sekarang begini. Berarti saya dikasih kesempatan untuk menjelaskan ini lagi. Coba perhatikan dulu ini. Coba perhatikan ini. Berarti kan jelas. Ungkapan ini ya. Dulu, berarti iman ya. Iman sebelum Quran. Udah paham ini ya? Udah jelas ini ya. Iman sebelum. Paham Bu ya? Iman sebelum Al-Quran. Timbul pertanyaan. Saya ulang dari iman ini. Dari mana sih belajar iman? Dan apa sih maksud belajar iman? Dan kemarin saya sengaja dengarkan, saya anjurkan dengarkan rekaman kajian Ustaz Abdullah Zain. Di antara orang yang berjasa dalam perubahan latar belakang saya adalah Ustaz Abdullah Zain. Dan kajian beliau mendalam itu ada dalam 2 hal. Bahkan 3. 1, ilmu akidah. 2, ilmu tafsir. 3, ilmu pendidikan. Dan saya sudah pergi ke rumah beliau, tidur di tempat yang beliau sediakan di rumah beliau itu. Dan Masya Allah saya betul-betul melihat hasilnya. Didikan
anaknya sendiri bagaimana beliau didik, murid-muridnya beliau bagaimana beliau didik kesehariannya, Masya Allah. Dan kita berdoa sebentar lagi insya Allah selesai doktornya itu tafsir. Oh, Masya Allah. Jadi salah satu yang saya dengarkan kemarin uraian beliau tentang iman sebelum Al-Quran. Ini ya. Itu ada ini saya simpan sudah berapa file kajian beliau tentang ini ya. Ya, sudah 120 lebih ya. Saya ingat bukan 200 lebih ya kajian beliau tentang apa namanya? Pendidikan. Oh, itu layak kita pelajari itu. Oh, itu bukan sekedar konsep yang beliau uraikan. Baik. Jadi dari uraian-uraian para ahli ilmu termasuk juga uraian-uraian Sabul Hasan dan uraian-uraian para ulama yang lain-lain bahwa kita dapatkan belajar iman sebelum Al-Quran. Iman ini berarti belajar apa? Akidah. Iman ini belajar tauhid. Belajar iman ini berarti maksudnya belajar nilai-nilai Quran. Jadi diajari dulu nilai-nilai Quran sebelum dia masuk ke seluk-beluk Al-Quran itu sendiri. Dan sebenarnya orang tua kita juga dulu sudah mengajari kita nilai-nilai Quran sebelum Al-Quran itu sendiri. Cuman karena kita sudah ngaji, sekarang kita perdalam lagi maksudnya. Yang dilakukan oleh orang tua kita dulu, yang diajarkannya sebelum alif bata. Dulu kalau di kampung saya itu, bapak ibu-ibu diajari alif dua. Alif dua dia te an dua di bawah in dua di depan an in un. Sekarang kan dalam metode Nurul Bayan juga ajarkan seperti itu ya. Nah, apa namanya? Alif fathah, alif kasroi, alif dhamma'u, a i u. Kami dulu pernah datang tim Nurul Bayan ya ke Lipat Kain. Jadi sebelum ini, sebelum an in un tadi diajari kita oleh orang tua kita, diajari kita oleh mereka tentang iman. Baramu rukun iman itu laya itu onam para karo yang pertama iman pada Allah Ta'ala. Itu kata mereka dengan berbagai liuk-liuk mereka dan irama mereka. Kita bukan bahas tentang nada mereka, tapi bahas tentang orang tua kita dulu sebenarnya sudah paham bahwa anak diajari dulu nilai-nilai Al-Quran sebelum mereka belajar Al-Quran itu sendiri. Jadi maksud belajar iman sebelum Quran di antara uraiannya adalah sebagaimana juga dijelaskan oleh Sayyidina Abdul Aziz, nilai-nilai Al-Quran sebelum Al-Quran itu sendiri. Dan kita paham bahwa selama 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, yang paling kokoh ditancapkan oleh Nabi ke dada para sahabatnya adalah iman, tauhid. Dan yang kedua adalah akhlak. Makanya ketika Ja'far ditanya oleh raja tentang apa yang diajarkan Nabi itu tentang akhlak, kan jelas itu. Dan kita tahu bahwa iman itu cabangnya banyak. Al-Imam Al-Baihaqi tulis Syu'abul Iman 77 cabang iman, dan yang paling utama ditancapkan rukun iman ke-6. Dan yang paling utama ditancapkan oleh Nabi ke dada-dada para sahabatnya adalah ada dua hal. Iman yang mendalam kepada Allah, keyakinan yang terhujam dalam kepada negeri akhirat. Dua itu. Mereka betul-betul yakin bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Akhirat adalah yang sesungguhnya dan yang kekal abadi. Sehingga mereka meyakini bahwa besok boleh jadi kita wafat. Sehingga sebagian mereka tidaklah tidur, melainkan di bawah bantal mereka ada sudah surat wasiat kepada anak keturunan mereka. Mereka yakin boleh jadi mereka akan meninggalkan alam dunia ini. Wajib. Maka sebelum anak belajar melaut luas tentang ilmu Al-Quran dengan segala qiraahnya, tahsin dengan segala macam hukum-hukumnya, nilai Al-Quran yang pertama ini harus terhujam dalam di hati anak. Allahu Akbar.
iman. Makanya kala pagi, kala malam bisikkan iman kepada anak. Ketika itu tidak hadir dalam diri mereka, mereka hanya seperti orang-orang Khawarij yang dimana Rasul menyebutkan, dan ini dikirim oleh Walid Saifun Nasr itu kepada saya waktu itu, orang Khawarij itu iman mereka tidak melewati kerongkongan mereka, padahal la ilaha illallah, salat mereka dibandingkan dengan salat para sahabat lebih baik salat mereka, bahkan puasa mereka dibandingkan dengan puasa sahabat lebih baik, tapi iman mereka tidak lebih melewat masuk dalam tidak lebih dari kerongkongan mereka. La ilaha illallah, nilai iman. Jadi belajar iman sebelum Quran itu diajarkan nilai-nilai iman yang ada dalam Quran itu. Makanya Quran isinya, coba lihat. Contohnya iman pada Allah, iman pada hari akhir, banyak di dalam ayat Al-Quran atau dalam hadis Nabi digandengkan dua kata ini. Gandengkan dua kata ini. Coba lihat. Bahkan untuk memuliakan tamu apa kata Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Di dalam lafaz lain falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka muliakan tamunya, muliakan tetangganya. La ilaha illallah. Dan lihatlah orang-orang yang lain, ayat-ayat lain yang menjelaskan Allah gandengkan dua hal, iman pada Allah dan iman hari akhirat. Itu menunjuk, ini bukan kebetulan, tidak ada ayat Allah yang kebetulan. Semuanya adalah menjadi konsep dalam tarbiyah umat ini. Maka untuk itu ada dua hal ini yang harus terhujam dalam di hati anak-anak kita. Ketika ini tidak ada, maka terlahirlah apa? Generasi yang hanya di lisannya Al-Quran, namun Al-Quran tidak masuk dan terhujam dalam, bukan fazdadna bihi imana, tidak bertambah keimanan mereka. Ajib. Satu baru ya, berarti belajar iman sebelum Quran. Dah terjawab. Sekarang belajar adab sebelum ilmu. Begini, lafaz para generasi salaf tentang belajar adab itu jelas. Perhatikan ini. Umar bin Khattab menjelaskan ta'addabu thumma ta'allamu. Tanamkan adab, kemudian thumma itu memberikan faedah dalam bahasa Arab, ada jeda. Kemudian baru tanamkan ilmu. Berikan ilmu. Baik. Di dalam tafsir surah At-Tahrim ayat yang ke-6, apa ayat yang ke-6 dalam surah At-Tahrim itu? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Ali radhiyallahu taala anhu menafsirkan adibuhum wa adlibuhum. Ini dia. Tanamkan adab, ajarkan mereka ilmu. Akan jelas itu. Tanamkan adab, ajarkan mereka ilmu. Jadi menyelamatkan anak dari siksa neraka itu tanamkan adab, ajarkan mereka ilmu. Ajib. Barakallahu fikum. Baik, sekarang generasi salaf jelas ya. Baik, sekarang begini. Belajar adab ini seperti apa? Adab saja. Kan ada ilmu yang lain. Satu yang harus digaris bawahi. Nabi sudah sebutkan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu apa? Dalam definisi yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ada di dalam tulisan saya ini, ya. Itu tentang hal ini di bagian awal tulisan ini ada, ya. Taib, enggak usah kita lihat. Jadi begini, kata Ibnu Hajar rahimallahu taala, adab itu adalah akhdhu bimakarimil akhlak. Al-akhdhu bimakarimil akhlak. Menerapkan akhlak-akhlak mulia, itulah adab. Berarti Nabi innama bu'istu makarimil akhlak itu, innama bu'istu liutammima makarimil akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak, berarti adab. Makanya adab itu adalah akhlak mulia. Kan jelas itu. Berarti sekarang yang dibawa oleh Nabi itu adab. Sekarang yang dibawa oleh Nabi itu ilmu atau tidak? Ilmu, bukan? Berarti ilmu yang diajarkan Nabi adalah adab. Baik, sekarang yang perlu kita garis bawahi, pemahaman kita yang keliru atau yang lebih tepatnya kurang komprehensif, kurang syumuliyah tentang adab.
Kalau ada yang mengatakan, oh enggak, belajar akidah dulu baru adab. Tunggu. Ada kajian saya di Masjid Al-Madinah itu dulu tentang ensiklopedia adab, Mausu'atul Adab. Saya membahas urutan adab itu. Saya uraikan urutan adab itu. Itu urutan adab dalam Mausu'atul Adab itu kan banyak kan di situ disebutkan alif, ba, ta, sa dan seterusnya, dan itu saya urutkan lagi mana dulu yang harus dipelajari. Makanya sekitar 80-an bab adab itu. Itu adab. Kalau akhlak itu ada referensi terbesarnya. Nanti saya ceritalah insyaallah dalam sesi kedua. Adab itu yang pertama dulu kira-kira adab apa? Adab kepada Allah. Adab kepada Nabi. Adab kepada para sahabat. Adab kepada para ulama. Adab kepada guru. Adab kepada orang tua. Ajib. Dan adab-adab yang lain. Itu dulu. Kalau berbicara tentang adab kepada Allah, berarti berbicara tentang akidah. Sahih? Berbicara adab kepada Nabi, berarti berbicara tentang ittiba'us sunnah. Kalau adab kepada Allah tauhid dan adab kepada Nabi adalah ittiba'us sunnah, maka itu saya jelaskan itu. Adab-adab kepada Nabi. Adab di hati, adab di lisan, adab di anggota badan, ittiba'un Nabi. Mengikuti Nabi, maka tidaklah dianggap orang-orang yang berkuar-kuar ilmunya tentang adab dan dakwanya adalah adab dan akhlak dulu, sementara dia menginjak-injak sunnah Nabi, biadab, omong kosong. Selesai cerita. Makanya orang-orang yang berpegang teguh di atas akidah salafun saleh, orang-orang yang berpegang teguh di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah seharusnya adalah generasi yang paling beradab. Yang selain itu adab kepada Allah, adab kepada Nabi, mereka langgar adab yang lain, mereka berbicara. Itu namanya omong kosong. Berarti kan berbicara tentang adab kepada Allah, pada Nabi, belum lagi adab kepada yang lain. Adab kepada makhluk, adab kepada alam, tidak merusak. Wajar imam para ulama-ulama kita menulis kitab adab itu panjang lebar. Baik, ini jawabannya Ustaz. Berarti udah nampak ya. Berarti adab dulu atau ilmu dulu? Ya adab. Tapi adab yang di atas ilmu, bukan adab yang di atas budaya. Itu namanya kebudayaan. Makanya nanti di sesi kedua saya akan kritisi pendidikan karakter. Pendidikan karakter saya tidak cukup. Pendidikan adab baru cukup. Nah, apa jawabannya? Nah, insya Allah pada sesi yang kedua. Silakan pertanyaan kedua. Ada waktu kita 11 dan 12 menit lagi. Barakallahu fiikum. Baik. Silakan. Ada ibu-ibu yang perlu ditanyakan? Berarti anak yang hafiz Quran tadi mencuri, berarti apa salahnya adab nih? Adab kepada Allah. Di antara adab kepada Allah itu muraqabatullah, merasa selalu diawasi Allah. Ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika tidak bisa, ingatlah, camkan Allah senantiasa melihatmu. Adab kepada Allah. Itulah masalahnya. Barakallahu fikum. Silakan ibu-ibu, kalau ada pertanyaan silakan. Ada yang ditanyakan ini? Silakan. Belum ya? Sudah Ustaz pancing, umpannya kurang Ustaz. Jadi, baik, silakan. Oke, baik. Ini kayaknya butuh. Baik, sekarang oke, baik. Kalau tidak ada yang bertanya, karena ada waktu 10 menit lagi, izinkan saya menguraikan. Ya. Saya uraikan lagi tentang begini. Berarti kan urutan kurikulum tadi. Sekarang berarti iman. Bagaimana metodenya? Itu metode lagi. Al-Quran metodenya kisah. Cerita tentang alam akhirat.
Makanya ketika menyebutkan tentang kisah ya, kisah itu adalah jundun min junudillah. Ini perkataan Qatadah dan juga yang lainnya. Al-hikayatu jundun min junudillah. Hikayah, kisah adalah satu tentara dari tentara Allah menjaga keamanan, jadi keamanan dari kemaksiatan, memotivasi diri. Jadi ada kisah dalam diri anak. Berarti belajar iman, belajar kisah, belajar adab, belajar kisah. Dalam kisah ada iman, dalam iman ada kisah. Nah, begitu. Jadi bahkan Nabi SAW memberikan kisah kepada para sahabatnya ba'da subuh. Nah itu dia. Makanya anak-anak berkisah. Dialog imani, dialog terbawi, dialog imani. Dan kurikulum yang saya rancang di Ar-Raudhah itu terintegritas. Cerita tentang iman, kemudian kisah, kemudian tentang kreativitasnya juga terkait dengan hal ini. Nah, baik. Sekarang ketika kita sudah paham iman, berarti kan ajarkan iman dulu, kemudian adab. Seharusnya anak-anak TK iman pada Allah, mereka diajari misalkan diajari. Sekarang kita kurang kenal dengan Rabb kita. Kurang kenal dengan siapa? Dengan Rabb kita. Jadi tak kenal kita dengan Rabb kita. Syekh Abdul Razak itu tulis nama Allah Ta'ala itu 100 lebih itu dalam Fiqh Asma'ul Husna. Sekarang bagaimana pendalaman kita mengajarinya? Mengajarkan pada anak-anak kita. Baik. Ntar dulu. Saya berikan dulu bagaimana muatan kurikulum ini. Iman itu, Al-Imamul Baihaqi tulis 77 cabang iman. Rukunnya ada 6. Dan 2 yang paling kuat dimasukkan oleh Nabi di dada para sahabatnya. Iman pada Allah yang mendalam dan keyakinan yang terhujam di dada mereka terhadap negeri akhirat. Sehingga mereka betul-betul yakin mereka diawasi oleh Allah. Boleh jadi esok hari mereka meninggalkan alam yang bernama dunia fana ini. Dan ingat, iman berbicara iman, maka ada lawannya. Makanya disebut dengan nawaqidul iman, pembatal-pembatal iman. Berarti mereka belajar. Ini muatan yang ada daftar isi pelajaran iman. Apalagi iman itu orang tidak disebut mukmin kecuali ada iman dalam dirinya, menghilangkan kekufuran. Kufur itu ada bagian-bagiannya. Ada 3 hal yang masukkan seorang ke dalam neraka. 1 kufur, 2, 3 nifak, 4 fasik. Ada. Nah, tapi orang yang fasik yang masih muslim itu sementara masukkan ke surga lagi. Maka untuk itu yang perlu kita pelajari dalam bab ini, dalam bab iman ini, kufur dengan segala macam-macamnya, nifak dengan segala macam-macamnya, termasuk juga tanda-tanda nifak, tanda-tanda kemunafikan. Bahkan ada satu kitab kecil di rumah, itu 49 tanda munafik. Bayangkan tuh, salah satu tanda munafik, athqalu salatin alal munafikin, salatus subhi wal isya. Di antara salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat subuh dan isya. Ini dia. Jadi salat subuh dan isya, dan standarnya adalah jamaah. La ilaha illallah. Berat hati. Dan Ibn Abi Mulaika menyebutkan bahwa saya berjumpa dengan 30-an para sahabat, semua mereka yakhafuna nifaqa. Mereka takut terhadap kemunafikan. Berarti mereka belajar tuntas. Berikutnya apa? Syirik, nifak, fasik. Fasik itu apa saja? Berarti kan berbuat dosa-dosa. Al-Imam Al-Zahabi nulis kitab Al-Kabair. Masya Allah. Dosa-dosa besar. Ini harus tuntas. Sehingga dengan demikian ini semua iman. Bukankah iman itu jika dilihat dari anggota badan, maka ada 3 macam. Iman ada di hati, iman ada di lisan, iman ada di anggota badan. Jika dilihat dari materinya, iman ada 3 bagian. Apa lagi? Akidah, ibadah, dan akhlak. Itu pelajaran iman. Lalu urutan-urutannya tentu dari yang kuat-kuat dulu. Pertama, iman pada Allah. Nama Allah saja 99 yang dijamin oleh Nabi SAW. Siapa yang menghafalnya, memahami maknanya, mengamalkannya, mendakwakannya, dakhalal jannah, dijamin masuk surga. 99 saja. Padahal nama itu bukan pembatasan nama Allah, tapi siapa saja yang 99 hafal dan memahami seperti yang tadi, maka dia dijamin masuk surga. Ajib. Sejauh apa kita dan anak kita memahami ini? Mungkin untuk anak TK bisa dikembangkan dengan
model mungkin sedikit mereka diajak bersair juga bisa. Misalkan ya Allahu Rabbuna huwal ilahu, ya, lahu minal asma'i mustafahu. Dan lihatlah syair-syairnya. Misalkan, dikembangkan daripada yang dihafalnya tak apa-apa. Baik. Ini contoh. Ini bisa dikembangkan, diturunkan dalam bentuk teknis dan metode-metode pengembangan kurikulum itu. Baik. Sekarang ada waktu di 4 menit lagi. Sekarang saya ingin menyebutkan tentang daftar isi Al-Qur'an, adab sebelum ilmu. Dulu waktu mondok, dulu saya tulis di dinding-dinding itu perkataan-perkataan para ulama untuk memotivasi. Asrama saya di atas kolam, di pinggir pohon jambu, hanya berjarak beberapa meter dari rumah Buya saya. Nah, itu kenangan yang takkan terlupakan. Karena kalau orang bilang masa-masa paling indah, masa-masa di sekolah, bagi santri, masa-masa paling indah adalah masa-masa di pondok. Kalau tidak percaya, silakan mondok lagi. Baik. Ikhwati fillah, itu di atasnya saya tulis al-adabu fawqal ilmi. Adab lebih tinggi nilainya daripada ilmu. Sekarang Pak, adab guru kepada murid deh. La ilaha illallah, Allah musta'an. Walhamdulillah. Dulu ada saya satu kitab yang saya minta guru saya menerjemahkannya, Sa'bili rahimahullah ta'ala, Al-adabul muta'allim lim fitar ini, adab murid kepada guru dalam sejarah keilmuan kita. Di situ terangkan betul, Masya Allah, sampai-sampai ternyata para ulama menjelaskan bahwa ternyata mereka berbeda mana yang lebih mulia antara guru dari orang tua. Sebagian mereka memandang lebih mulia. Apa dalilnya? Sebab orang tua melahirkan dari alam rohim, alam yang mulia, menuju alam hina, alam dunia, alam yang hina. Guru melahirkan dari alam dunia, alam yang hina, menuju alam akhirat, sorga, alam yang mulia. Ajib. Walaupun kita lebih dekat, orang tua lebih mulia. Sebab Allah menyebutkan setelah Rabbuka budu illa iya, setelah tauhid, berbakti kepada orang tua. Tetapi lihat, orang tua yang sama sekali tidak mendidik anaknya, itu orang tua yang durhaka, bukan anak yang durhaka saja. Makanya orang tua seperti itu tidak layak banyak. Jadi orang semuanya banyak anak, Ustaz. Ada orang yang tidak layak tidak punya anak. Itu dia. Dia layak tidak punya anak. Itu dia. Karena jahat tidak layak punya anak. Tapi kadang-kadang ini pula, mudah-mudahan dengan anaknya pula orang dakwahi dari ia bertaubat. Baik, sekarang ikhwati fillah barakallahu fikum, pendidikan adab ini. Berarti akhlak ya, akhlak mulia. Bayangkan, kitab Mausu'at al-Adab al-Islamiyah berkarya Syekh Abdul Aziz bin Fathi Sayyid Nada, ini dipelajari di pesantren ini. Di Al-Furqan Gresik juga dipelajari ini, dan di beberapa tempat. Dan ini lebih kurang 80-an bab adab dijelaskan. Al-Imam Bukhari juga nulis kitab Adabul Mufrad. Ya, itu juga di antara referensi besar tentang akhlak yang saya temukan. Alhamdulillah itu paling senang saya dulu. Padahal ustaz-ustaz juga ada banyak punya. Tapi karena saya punya sejarah, saya dapatkan ini. Saya sedang mencari-cari tentang referensi-referensi ini. Begitu saya 2018 ya. 2018 atau 2017 saya ke Mekah. Kemudian saya pergi studi ke nyari kitab ya, ke Maktab Jaliyat Mekah Selatan. Di sana saya kasih hadiah kitab Nadratun Mausu'atu Anaki Rasulul Kalim, 12 jilid, isinya adalah tentang akhlak. 200 akhlak tercela, akhlak puji, 161 akhlak tercela. Bayangkan kayanya referensi. Allahu Akbar. Belajar adab dan akhlak sebelum ilmu yang lain. Belajar Quran, kita sudah perhatikan. Belajar Quran dulu, bahkan perkataannya Imam Nawawi, kana salaf la yaqul hadits liman Quran. Generasi terbaik umat ini fikih kecuali orang yang telah menghafal Al-Quran. Makanya di pesantrennya Ustazuna, ya salah satu guru kita di Jogja sana, Ustaz Aris Munandar, Dr. Aris Munandar, itu di Hamalatul Quran, itu telah tamat
wajib hafal 30 juz. Itu dia. Jadi ini dia Al-Quran, ilmu Quran lengkap. Berarti kan iman, adab, Quran, apalagi hadis. Tak layak anak kita belajar ilmu luas yang lain sebelum mendalami hadis. Ya, bahkan kalau yang mau saya kembangkan di Ar-Raudhah nanti, sebab saya buat namanya Raudatul Iman setingkat TK, di tingkat SD Raudatul Adab, setingkat SMP nanti saya namakan Raudatul Quran, setingkat SMA Raudatul Sunnah. Baru nanti untuk S1 dan seterusnya Raudatul Ilmi. Ini hadis dulu. Sebab kemuliaan orang-orang yang belajar hadis. Nadarallahu mura'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha. Allah Rasul mendoakan semoga Allah membaguskan cahaya wajah orang atau berikan nikmat di hari akhirat kelak bagi orang-orang yang mendengar sabdaku, memahaminya, menghafalnya dan menyampaikannya. Ajib, berarti urutan kurikulum pendidikan Islam semestinya belajar iman, belajar adab, belajar iman dengan seluk-beluknya, belajar adab dengan secara komprehensif, belajar Quran secara mendalam, kemudian belajar hadis, baru belajar ilmu yang lain. Coba perhatikan ayat yang ini tadi ini. Ini penutup nih. Itu beri kita lagi. Kama arsalna fikum tadi. Membacakan ayat Allah berarti mendakwahkan. Kemudian mentazkiyah, menyucikan diri. Diri tidak suci, hati tidak terdidik. Dididik otak banyak punya hafalan. Nempel di otak tidak nyampai ke hati. Makanya mendidik hati sebelum otak dan jasmani. Itu dia. Kemudian wa yuzakkikum. Bayangkan nih wa yuzakkikum, mentazkiyahmu, menyucikan jiwamu. Makanya kata Al-Imam At-Turtusi tadi bahwa bid'ah hukumnya hanya mengajarkan lafaz Quran saja tanpa mentadabburinya. Karena mentadabburinya wajib. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mentadabburi Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Itu yang membuat ketika tidak ditadabburi maka hati gersang. Al-Quran hanya sebatas di otak saja dan di hafalan untuk setoran belaka. Dan mengajarkan kalian kitab. Berarti Al-Quran seluk-beluknya. Kemudian sunnah, hikmah ini sunnah. Ya, kemudian baru wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kalian ilmu-ilmu yang lain, ilmu sains dan berikutnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Mohon maaf terlambat 2 menit, tapi alhamdulillah tuntas materi sesi yang pertama ini. Insyaallah taala kita lanjutkan di sesi yang kedua nanti dengan tema membedah tujuan pendidikan dalam amanah konstitusi. Insyaallah taala yang benar hanya dari Allah, yang salah dari pribadi saya yang menyampaikan. Hanya kebenaran yang mesti kita ikuti. Allah manfa'na bima 'allamtana wa alimna bima yanfa'una. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.